Diversity praktek budaya dan kesehatan dalam masyarakat Indonesia. Perkenalkan, saya Selviani Rahmasari, NIM R01191014. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Mai Safara Amila, NIM R0111911064 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Miftah Nur Mukira, NIM R01191070 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Jasmine Yulia Stuti, NIM R01191098. Perkenalkan, nama saya Egi Trisnayanti Putri dengan NIM R0111911122 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lucy Megayuni dengan NIM R01191128 dari kelompok 3. Kelompok kami akan membahas mengenai kebudayaan suku Toraja. Di sini saya akan membahas sejarah singkat suku Toraja. Nama Toraja berasal dari bahasa Bugis, yaitu Toriaja, yang mempunyai arti orang yang berdiam di negeri atas. Pada saat Indonesia dikuasai oleh Belanda, yaitu di tahun 1909, kolonial Belanda menyebut suku ini suku Toraja. Suku ini terkenal dengan ritual pemakamannya. Selain itu, suku ini juga terkenal dengan ukiran kayunya dan rumah adatnya yaitu tongkonan. Saya akan membahas mengenai data geografis dan demografis suku Toraja. Pertama yaitu letak geografis Tanah Toraja. Letak Kabupaten Tanah Toraja sekitar 329 km ke arah utara Kota Makassar. Kabupaten Tanah Toraja terletak pada 119 derajat sampai 120 derajat bujur timur dan 2 derajat sampai 3 derajat lintang selatan. Dengan luas wilayah tercatat 2054,30 km persegi dengan batas-batas yaitu yang pertama sebelah utara terletak Kabupaten Toraja Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Entrekan dan Pindrang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Luwu, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa. Secara administratif, Kabupaten Tanah Toraja meliputi 19 kecamatan, 112 lembang, dan 47 kelurahan. Selanjutnya yaitu kondisi demografis. Penduduk Kabupaten Tanah Toraja berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2012 yaitu berjumlah 221.795 jiwa yang tersebar di 19 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yakni 33.784 jiwa mendiami Kecamatan Makale. Saya akan membahas tentang bahasa dalam suku Toraja. Bahasa dalam suku Toraja. Bahasa Toraja menjadi bahasa sehari-hari suku Toraja dengan Sadan Toraja sebagai dialek utama. Bahasa Toraja memiliki berbagai ragam yaitu Kalumpang, Mamasa, Tae, Talondo, Toala, dan Toraja Sadan. Ciri khas dari bahasa Toraja adalah gagasan tentang kematian dan duka cita. Karena upacara kematian di suku Toraja dianggap penting, oleh karena itu bahasa Toraja digunakan sebagai media ekspresi duka cita dan ditujukan untuk mengurangi penderitaan akibat duka. Bahasa Toraja masuk ke dalam kurikulum sekolah dasar di Tanah Toraja. Saya akan membahas mengenai pakaian adat suku Toraja. Sepa Talu Buku. Baju adat Toraja adalah pakaian dengan panjang hingga lutut. Untuk masyarakat, sepa talu buku melulu dikenakan oleh kaum lelaki saja. Busana ini pun dilengkapi sejumlah aksesoris ekstra seperti kadure, gayang, dan lipa. Baju pokok. Baju pokok merupakan baju adat dari suku Toraja yang digunakan untuk kaum wanita. Ciri-ciri dari pakaian ini adalah lengan pendek dan warna yang cukup mencolok. Warna dari baju pokok berupa kuning, merah, dan putih. Warna inilah yang menjadi ciri khas dari baju pokok suku Toraja. Saya akan membahas mengenai
Tarian khas suku Toraja. Tari Pagelu. Tari Pagelu adalah tari sukacita yang biasanya dipentaskan pada upacara adat di Toraja, Sulawesi Selatan, yang sifatnya riang gembira. Pagelu atau magelu dalam bahasa setempat berarti menari-nari dengan riang gembira sambil tangan dan badan bergoyang dengan gemulai, meliuk-liuk, lenggak-lenggok. Saya akan membahas tentang kepercayaan suku Toraja. Kepercayaan suku Toraja. Sistem kepercayaan tradisional suku Toraja adalah kepercayaan animisme politeistik yang disebut aluk atau jalan, kadang diterjemahkan sebagai hukum. Dalam mitos Toraja, leluhur orang Toraja datang dari surga dengan menggunakan tangga yang kemudian digunakan oleh suku Toraja sebagai cara berhubungan dengan Puang Matua, dewa pencipta. Alam semesta menurut aluk dibagi menjadi dunia atas, surga, dunia manusia, bumi, dan dunia bawah. Jadi di sini saya akan membahas mengenai makanan dan minuman khas Toraja. Yang pertama, pantolo pamarasan, yang kedua pantolo bale atau ikan, kemudian yang ketiga pantolo lendong atau belut, yang keempat papiong manuk ayam atau dangkot, yang kelima papiong bokbo nasi, yang keenam pokon, yang ketujuh palopo, yang kedelapan kapurung, kemudian yang kesembilan dangkot daging kote bebek, kemudian yang kesepuluh depatori, kemudian yang terakhir yaitu pangrarang atau sate. Adapun minuman khas Toraja yaitu yang pertama ballo atau tuak lokal. Minuman tersebut adalah minuman tradisional Toraja. Kemudian yang kedua yaitu kopi Arabica yang juga dikenal sebagai kopi Toraja. Di sini saya akan membahas pola kebiasaan makan suku Toraja. Biasanya, apabila ada suatu pesta, tidak disiapkan piring, tetapi yang disiapkan hanya kertas biasa, dan juga tidak disediakan cuci tangan atau air kobokan. Jadi, masyarakat di sana ketika ke suatu pesta, sebelum makan biasanya mereka tidak mencuci tangan dan juga tidak memakai sendok. Dan ketika ingin makan, dagingnya dibagikan menggunakan tangan. Nah, di sini terdapat dua persepsi, ada yang mencuci tangan dan ada juga yang tidak. Di sini saya akan membahas tentang kekerabatan suku Toraja. Sistem hubungan kekerabatan orang Toraja didominasi oleh kelompok kekerabatan yang disebut Marapuan atau Parapuan, yang berorientasi kepada satu kakek moyang pendiri tongkonan, yakni rumah komunal sekaligus menjadi pusat kekerabatan dan kehidupan sosial, serta keagamaan para anggotanya. Kelompok Marapuan terdiri atas kekerabatan dari 3-5 generasi, karena orang Toraja menganut pola kekerabatan yang bilateral sifatnya. Maka seseorang bisa menjadi anggota dari beberapa buah tongkongan. Masyarakat Toraja sebenarnya terbagi ke dalam 3 daerah adat, yakni Kamakdikan, Pekamberan, dan Kapuangan. Berikutnya itu konsep sehat sakit suku Toraja. Penduduk suku Toraja saat melangsungkan sebuah acara, baik itu acara syukuran maupun duka, mereka biasanya memberikan jamuan kepada para tamu, yaitu babi, yang biasanya disembelih tepat di depan para tamu sebelum jam makan. Setelah mereka menyembelihnya, mereka tidak mencucinya tetapi langsung dimasukkan ke dalam bambu yang telah disediakan dan langsung membakarnya. Tidak hanya itu, mereka juga menambahkan sayuran yang baru saja mereka petik tanpa dicuci dan juga langsung dicampurkan ke dalam bambu yang berisi babi yang telah disembelih tadi. Mereka mempercayai bahwa jika babi ataupun sayuran tersebut jika memiliki bakteri, bakteri itu akan mati karena dibakar di api. Tidak hanya itu, penduduk di sana saat terjadi luka baru yang masih berdarah pada anggota tubuhnya, biasanya nenek mereka mengunyah batang pisang yang kecil, lalu disemprotkan langsung dari mulut ke luka tersebut. Mereka mempercayai bahwa hal tersebut dapat menghentikan darah yang ada pada luka tersebut. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.